Gu Qingsan memandang Lu Yun dengan bingung. Lu Yun tidak pamer, dan berkata terus terang, sebenarnya, saya ingin membuat sekte sendiri. Mulai sekarang, Anda akan tetap menjadi pemimpin sekte dari Sekte Danyang, tetapi Anda harus mendengarkan saya. Petik 2, petik 2. Wajah Gu Qingsan menjadi gelap. Tiba-tiba dia teringat bahwa belum lama ini, Liu Yaner membuat lelucon kepadanya, mengatakan bahwa dia harus mengubah Sekte Danyang menjadi Sekte Yuntian Sen di masa depan, dengan Lu Yun sebagai pemimpin sekte dan mereka sebagai pendiri sekte tersebut. Gu Qingsan segera mengatakan bahwa lelucon seperti itu tidak bisa diterima. Tapi sekarang sepertinya itu bukan lelucon sama sekali. Dan maksud Lu Yun bahkan lebih jelas lagi. Mulai sekarang, Gu Qingsan akan tetap menjadi pemimpin sekte dari Sekte Danyang, namun dia harus mematuhi instruksinya masa depan. Gu Qingsan sedang dalam suasana hati yang rumit dan berpikir keras. Master Sekte Gu, menurutmu apakah aku tidak layak? Suara Lu Yun mengejutkan Gu Qingsan, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Gu tidak bermaksud seperti ini, hanya saja dia merasa sedikit rumit. Lagi pula, siapa yang ingin menjadi pengikut orang lain? Bukankah ini sama dengan mencari bos untuk diri sendiri? Tidak apa-apa jika dia hanya menjadi bos langsung dari satu orang, tetapi sekarang dia adalah bos langsung dari seluruh sekte. Untung saja apa yang disebut Sekte Ilahi Yuntian ini tidak dapat didirikan. Jika benar-benar didirikan, bukankah murid-murid Sekte Danyang di masa depan akan lebih pendek dari mereka? Akan lebih baik membiarkan Lu Yun menjadi kepala Sekte Danyang. Lebih-lebih lagi, saat itu, Sekte Rahasia begitu sombong sehingga mereka bahkan tidak mengatakan ingin menerima kekuatan bawahan. Lu Yun bahkan belum memiliki prototipe sekte, dan dia ingin menjadikan Sekte Danyang sebagai pengikut. Ambisinya tidak kecil. Gu Qingsan mendecakkan bibirnya dan berkata, Saudara Lu, aku tidak mencoba menyirammu dengan air dingin. Tidak mudah untuk membuat sekte. Kamu harus menemukan sesuatu yang cukup menarik untuk merekrut murid, bukan? Jika sebuah sekte ingin memulai bisnis, basis populasinya sangat penting. Jika tidak, itu akan menjadi pertarungan kecil yang hanya melibatkan beberapa orang. Dan jika Anda ingin memperluas basis populasi Anda perlu menemukan sesuatu yang menarik. Misalnya, Sekte Danyang, Kaisar Qing yang asli, menghasilkan banyak resep ramuan tingkat tinggi ketika pertama kali didirikan, yang tentu saja menarik banyak orang yang tertarik pada alkimia untuk menjadi murid mereka. Ada warisan lain yang tertinggal, dan ada banyak sekali orang yang datang untuk bergabung dengan sekte tersebut. Contoh lainnya adalah Sekte Kaisar Pedang. Kaisar Pedang Tianyu juga menghasilkan seni pedang tingkat kekaisaran dan meninggalkan warisan. Ini adalah hal-hal yang cukup menarik. Gu Qingsan berkata, jika saudara Lu ingin mendirikan sebuah sekte, dia juga harus memiliki sumber daya yang layak. Tidak mungkin merampok orang lain. Suara Gu Qingsan tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba dia teringat sesuatu yang buruk. Tampaknya Lu Yun menyebutkan sebelumnya bahwa dia berasal dari Sekte Pencuri Surgawi, dan pada saat itu dia ingin merekrut Gu Qingsan untuk bergabung dengan geng. Jika dia benar-benar mengikuti gaya biasa Sekte Pencuri Surgawi, bukan tidak mungkin merebut sumber daya orang lain. Dalam kata-kata Sekte Pencuri Surgawi, ini disebut memanfaatkan peluang. Bagaimana jika Lu Yun benar-benar melakukan tipuan kotor dan meminjam sumber daya sekte Danyang mereka untuk merekrut murid, bukankah? Gu Qingsan merasa ngeri dan berkata dengan wajah sedih, Saudara Lu, sebenarnya, saya dengan tulus ingin memberi Anda posisi kepala sekte Danyang. Anda tidak perlu rendah hati, yang penting. Gu Qingsan tiba-tiba mengertakkan giginya dan melanjutkan, dalam kasus terburuk, jika Anda ingin mengubah Sekte Danyang menjadi Sekte Yuntian Sen di masa depan, selama semua tetua setuju, saya tidak akan keberatan. Apa yang kamu bicarakan, pemimpin Sekte Gu? Saya sudah bersumpah kepada Tuhan bahwa jika saya mengatakan saya tidak akan mengambil posisi pemimpin sekte ini, saya tidak akan mengambilnya. Jika saya mengambilnya, saya akan disambar petir. Petik 2, petik 2. Anda hanya mengatakan Anda tidak akan mengambil posisi pemimpin sekte, tetapi Anda tidak mengatakan Anda tidak akan mengambil sumber daya kami. Ada kesulitan di Gu Qingsan. Lu Yun tidak tahu apa yang dikhawatirkan Gu Qingsan, dan ia tidak perlu mengetahuinya. Ia tidak datang ke Gu Qingsan untuk mendiskusikannya, melainkan untuk menjelaskan idenya kepadanya. Apakah Anda setuju atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi hasilnya. Lu Yun berkata secara misterius, Tuan Gu, kemarilah, saya punya sesuatu yang baik yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Apa? Gu Qingsan mendekat, namun tetap waspada. Lu Yun tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius, benda ini sangat, sangat berharga. Aku menganggapmu sebagai saudaraku, jadi aku memutuskan untuk membiarkanmu melihatnya. Jangan membocorkannya kepadaku. Itu wajar, Gu berjanji tidak akan membocorkannya. Gu Qingsan menanggapi masalah ini dengan serius, namun menghela nafas dalam hatinya, jika kamu menganggapku sebagai saudara, kamu sudah menjadi hantu. Tapi dia masih menantikan apa yang akan ditunjukkan Lu Yun padanya. Setelah hening beberapa saat, Lu Yun tiba-tiba bertanya, apakah kamu merasakannya?
Gu Qingshan tercengang. Apa-apaan? Tangan Lu Yun kosong dan dia tidak menunjukkan apapun padanya. Namun, dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Bagaimana mungkin Gu Qingshan tidak bingung? Tidak bisakah kamu merasakan ini? Kalau begitu biarkan aku menjelaskannya lebih jelas. Detik berikutnya, mata Gu Qingshan membelalak kaget dan tergagap. Kamu, apa yang kamu lakukan? Tangan Lu Yun masih kosong, tapi Gu Qingshan sudah merasakannya, karena apa yang ditunjukkan Lu Yun padanya bukanlah benda fisik sama sekali, melainkan jiwa. Itu benar. Pada saat ini, Gu Qingshan merasakan kekuatan tak kasat mata muncul di benaknya. Dengan sedikit fluktuasi, jiwanya mulai bergetar, seolah-olah ia berada setengah kaki di ambang kematian. Jika ini bukan kekuatan jiwa, lalu apa? Lu Yun tersenyum dan berkata, tanda jiwa, inilah yang ingin saya tunjukkan kepada pemimpin Sekte Gu. Kebanyakan orang tidak memiliki kesempatan untuk melihat kekuatan magis ini. Wajah lama Gu Qingshan tiba-tiba terkulai, dan air mata hampir mengalir di pipinya. Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai saudara yang baik. Tetapi, jika kamu ingin menunjukkan kekuatan jiwamu, tunjukkan saja. Kenapa kamu tiba-tiba memberi tanda jiwa padaku? Bukankah ini menipuku? Lu Yun, anak keenam, sangat yakin. Gu Qingshan menunggu lama sekali, dan akhirnya harus menerima kenyataan, dia dikendalikan oleh Lu Yun. Saya memiliki perasaan campur aduk. Ada kejutan dan rasa sakit. Yang mengejutkan adalah Lu Yun ternyata adalah seorang kultivator dalam tahap transformasi ilahi. Tapi bukankah dia datang dari luar Gunung Kunlun? Selain itu, temperamen percakapannya, penampilannya, jelas terlihat seperti seorang pria muda berusia awal 20-an. Apakah itu semua hanya pertunjukan? Nyatanya, Biksu Agung dalam tahap transformasi itulah yang mengubah penampilannya, sengaja berpura-pura muda, lalu menyatu ke kota untuk merasakan aroma kembang api. Dia juga mengenali beberapa saudara perempuan cantik, hanya untuk bermain-main di dunia. Gu Qingshan hanya bisa berspekulasi bahwa meskipun dia bertanya pada Lu Yun, dia tidak akan mendapatkan jawaban apapun. Hal yang menyakitkan adalah tanda jiwa telah ditanam, dan Gu Qingshan tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Mulai sekarang, dia hanya bisa menjadi boneka Lu Yun. Pria ini sangat sombong. Lu Yun berkata dengan bercanda, Tuan Gu, bukankah kamu selalu ingin memeluk pahaku? Sekarang keinginanmu telah terkabul. Karena kamu telah dirasuki oleh jiwaku, kamu akan menjadi milikku mulai sekarang. Siapapun yang berani mengganggumu akan selingkuh dariku. Awannya benar. Petik 2, petik 2. Meskipun demikian, meskipun ada banyak kesamaan antara memegang pangkuan seseorang dan menjadi pesuruh, pada dasarnya keduanya berbeda. Jika Anda hanya memegang pahanya saja, jika suatu saat paha ini menjadi tidak berguna, Anda masih bisa menggantinya dengan paha yang lain sesuai kebijaksanaan Anda sendiri. Namun sekarang setelah tanda jiwa telah ditanam, Anda akan terikat pada paha ini selama sisa Anda kehidupan. Jika pahanya terjatuh, dia akan mati juga. Kebanyakan praktisi di Kunlun sangat realistis. Anda tidak dapat menyalahkan Gu Qingshan karena memiliki pemikiran seperti itu. Jangan khawatir, Tuan Gu. Jika saya menjadi makmur di masa depan, saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Wajah Gu Qingshan berlinang air mata, lebih jelek dari orang tuanya yang sudah meninggal, namun ia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan air mata berlinang. Banyak hal telah terjadi, apalagi yang bisa dia lakukan. Dia telah berurusan dengan Lu Yun selama lebih dari 1 atau 2 hari, dan dia tahu bahwa meskipun pria ini tersenyum di permukaan, dia sebenarnya berperilaku sangat mendominasi dan bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Yah, suatu kehormatan bagi Gu untuk dihargai oleh saudara Lu. Gu Qingshan menghela nafas dan berkata dengan sedih. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri sebanyak mungkin. Justru karena Lu Yun menghargainya, dia memberi tanda jiwa pada dirinya sendiri dan mengubahnya menjadi miliknya. Dan, selama Gunung Jiesing tidak dibuka, Lu Yun tidak akan terkalahkan di Kunlun dengan kekuatan jiwanya. Diikat dengan tali bersamanya tidaklah begitu sulit untuk diterima. Gu Qingshan menerima nasibnya. Lu Yun berkata dengan serius, Xiao Gu, jangan salahkan aku. Sebenarnya, aku tidak punya niat buruk. Aku hanya melakukan ini untuk memberi diriku lapisan asuransi tambahan. Aku tidak akan mengancammu dengan tanda jiwa. Petik 2. Kata yang bagus. Gu Qingshan tidak mau berbicara dan memutar matanya. Lu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia tentu punya alasan tersendiri melakukan hal tersebut. Sejak hari pertama dia berurusan dengan Gu Qingshan, ketika dia ditipu oleh lelaki tua jahat ini ke Menara Danyang untuk menguji sifat iblisnya, Lu Yun tahu bahwa ini adalah rubah tua. Meski hubungan keduanya terlihat sangat baik, nyatanya setiap komunikasi adalah untuk menguji satu sama lain. Terutama setelah mengalami pesta pernikahan Mo Qingwan, Lu Yun menemukan bahwa banyak orang telah menguasai keterampilan unik yang mengubah wajah. Gu Qingshan juga sangat ahli dalam keterampilan mengubah wajahnya. Lu Yun hanya bisa membuat keputusan ini. Tentu saja Lu Yun tidak menyangkal ambisinya. Mungkin dia benar-benar bisa mencoba ide Yun Tian Sensong.
Terjadi keheningan sesaat. Gu Qingsan sepenuhnya menerima nasibnya, menjadi sedikit lebih serius, dan bertanya, Saudara Lu, apakah Anda benar-benar berencana untuk membuat sekte? Lu Yun mengangguk. Gu Qingsan merenung sejenak dan berkata, saya tidak keberatan dengan Anda jika Anda ingin mendirikan sekte, tapi saya tetap berharap Anda dapat memikirkan dengan hati-hati tentang nama sekte tersebut. Ada apa? Bukankah nama Yuntian Shenzong kurang mendominasi? Bukannya aku tidak cukup mendominasi, tapi aku terlalu mendominasi dan terlalu mencolok. Bagus sekali. Mulai sekarang di Kunlun, siapapun yang mendengar nama Yuntian Shenzong tidak akan merasa kagum. Lu Yun berkata tanpa basa-basi. Gu Qingsan memandang Lu Yun dengan curiga, Saudara Lu, apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu pura-pura tidak tahu? Tahukah kamu, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang penamaan sektemu? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Cara Gu Qingsan memandang Lu Yun menjadi sedikit aneh. Logikanya, Lu Yun adalah seorang kultivator dalam tahap transformasi, yang berarti dia pasti berada di luar Gunung Jiexing, karena meskipun Kunlun tidak dibatasi oleh Taoisme, paling banyak hanya dapat melahirkan kultivator tahap Yuanying. Jika ingin menerobos menjadi dewa harus pergi ke Gunung Jiexing selain energi spiritual yang tipis, ada faktor lain yang lebih penting yang akan dibahas nanti. Dan karena Lu Yun pernah ke Gunung Jiexing, mustahil untuk tidak mengetahui bahwa bagi dunia luar, Kunlun hanyalah sebuah dunia rahasia kecil, setara dengan pengikut kekuatan luar tertentu. Karena ia adalah pengikut, tentu saja akan ada beberapa batasan. Nama Yuntian Shenzong terlalu terkenal. Tidak apa-apa jika Gunung Jiexing tidak dibuka. Setelah Gunung Jiexing dibuka, kekuatan luar akan mengetahui bahwa ada sekte sombong di antara pasukan bawahan, dan kemungkinan besar mereka akan campur tangan. Ini seperti mengatakan bahwa markas suatu kekuatan disebut Geng Kapak, dan ada banyak aula di bawahnya, tetapi salah satu aula tersebut bernama Kuil Tianshan. Meskipun Gu Qingsan belum pernah berada di luar Gunung Jiexing, ia masih mengetahui beberapa situasi di luar dari para senior yang telah kembali dari dunia luar. Lu Yun adalah seorang kultivator dalam tahap transformasi dan telah pergi ke dunia luar. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui aturan ini? Gu Qingsan sangat bingung. Saya benar-benar tidak dapat memahami orang ini. Gu Qingsan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa. Seharusnya aku terlalu khawatir. Apakah Jiexing bisa dibuka dan kapan akan dibuka masih belum diketahui. Setelah menerapkan tanda jiwa pada Gu Qingsan, dia benar-benar mengubah-rubah tua itu menjadi dirinya sendiri. Lu Yun tidak takut dengan trik kecil apapun yang mungkin dia lakukan secara diam-diam. Karena itu, Lu Yun dapat dengan aman dan berani menyerahkan penawar bubuk Qigong, ramuan biasa dengan tambahan darahnya sendiri, kepada Gu Qingsan untuk diproses. Dengan cara ini, Lu Yun menghemat banyak waktu dan tenaga. Setelah penjelasan diberikan, Lu Yun kembali ke kediaman yang diatur Gu Qingsan untuk dirinya sendiri. Tidak sabar untuk memeriksa dantian. Selama pertarungan sebelumnya dengan leluhur keluarga Liao, pedang ilahi pengendali jiwa menyerap roh pedang dari pedang cahaya mengalir ke dalam dantian, yang belum sepenuhnya dimurnikan. Lu Yun berencana menghabiskan beberapa hari menyempurnakan roh pedang untuk melihat perubahan seperti apa yang akan terjadi pada dantiannya. Pikirkan tentang itu. Lu Yun juga mengorbankan pedang pengejar bayangan. Lu Yun dulu berpikir untuk menyimpan pedang spiritual sebagai senjata untuk dirinya sendiri. Namun kemudian saya menemukan bahwa kekuatan pedang spiritual tidak sekuat tubuh fisik saya, jadi saya menyempurnakannya sekaligus. Lu Yun terpaksa mengejar bayangan, dan api spiritual bergulung di ujung jarinya, membuat jari-jarinya keras dan merah. Bentak, bayangan pengejarnya hancur dan berubah menjadi bayangan hitam, menyatu dengan dantian Lu Yun. Berdengung, pedang ilahi pengendali jiwa langsung membentuk kekuatan, melilit bayangan pedang hitam, dan mulai memurnikan. Lu Yun menutup matanya, rasakan perubahan di dantian setiap saat. 2 hari berlalu dalam sekejap. Setelah melahap roh pedang dari pedang cahaya mengalir dan pedang pengejar bayangan, roh pedang menjadi lebih kuat secara signifikan. Lu Yun menggunakan kekuatan magis tanpa nama. Energi sejati mengalir deras. Saat jiwa pedang mengalir melaluinya, ia ditempa dan diubah menjadi energi roh pedang yang lebih mendominasi, yang kemudian meledak dari meridian Lu Yun. Tiba-tiba ruangan itu dipenuhi dengan niat pedang. Tingkat ketiga dari Sword Intenki. Lu Yun tidak lagi dapat diukur dengan sistem budidaya tradisional. Tidak ada pembagian hierarki seperti Jindan dan Naschen Soul. Tapi itu banyak disederhanakan. Semakin banyak roh pedang yang ditelan jiwa pedang, semakin kuat jadinya, dan energi roh pedang yang ditempa menjadi lebih kuat dan mendominasi. Jadi selama dia terus melahapnya, kekuatan Lu Yun akan terus bertambah. Adapun di mana batasnya, dia tidak tahu. Dilihat dari situasi saat ini, dengan Sword Intenki tingkat ketiga, dia sangat percaya diri untuk menghadapi praktisi kesempurnaan agung di tahap Naschen Soul secara langsung. Ini tanpa mempertimbangkan kekuatan para dewa dan setan. Jika menggunakan kekuatan dewa dan iblis, ditambah dengan serangan jiwa, bukan tidak mungkin bisa melawan para dewa. Ternyata inilah manfaat dibukanya jalur hijau. Ketika semua praktisi ortodoks dibatasi oleh Taoisme,
Lu Yun terpaksa mengubah sistem kultivasinya. Dia tidak terpengaruh oleh Taoisme dan seperti curang. Senang sekali bisa melawan ayah. Lu Yuntian berpikir tanpa malu-malu. Dia sekarang pada dasarnya telah menentukan bahwa batasan Tao di Kunlun pasti terkait dengan ayah misteriusnya dan pencuri imut dari Sekte Pencuri Langit. Kalau tidak, itu bukan suatu kebetulan. Badai petir menghancurkan ramuan emasnya, dan segera dia mendapatkan sistem pelatihan baru, ditambah manik yang dapat memadatkan jiwa. Bukankah ini hanya untuk membuat diri Anda menonjol di antara sekelompok praktisi yang dipenjara? Lu Yun menerima semuanya dengan pikiran tenang. Ketika dia akan mengakhiri pelatihannya, Lu Yun tiba-tiba menemukan sesuatu yang lebih aneh, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Setelah memadatkan energi niat pedangnya, Lu Yun menemukan bahwa momentumnya telah menurun secara aneh. Itu telah jatuh ke tahap pemurnian Qi. Anda harus tahu bahwa sejak ramuan emas Lu Yun dipatahkan, auranya selalu berada pada tahap ramuan emas, tidak peduli apakah dia kuat atau lemah, itu tidak pernah berubah. Karena itu, Lu Qinghe sebelumnya berkomentar bahwa dia bertangan kosong, namun kenyataannya dia adalah orang yang tidak berguna. Ketika Lu Yun mengganti namanya menjadi Zhang San, dia menggunakan efek transformasi mutiara jiwa es Qianhuan untuk mengubah auranya sendiri dan menyamarkannya sebagai periode pemurnian Qi. Tapi sekarang, tanpa menggunakan manik jiwa es 1000 fantasi, auranya sebenarnya telah turun ke tahap pemurnian Qi. Ini benar-benar melenceng. Namun, Lu Yun tidak mengambil hati masalah ini. Periode pemurnian Qi hanyalah periode pemurnian Qi. Dan, Lu Yun tersenyum aneh, dan manik biru aqua muncul di tangannya, pikirannya bergerak sedikit, dan aura di tubuhnya segera berubah. Jika ada orang dari Sekte Danyang di sini, mereka akan terkejut, karena aura di tubuh Lu Yun saat ini persis sama dengan aura Gu Qingsan. Pikiran bergerak lagi, itu berubah menjadi aura leluhur keluarga Liao lagi. Setelah beberapa saat, dia menjadi Lu Qinghe lagi. Ini adalah kegunaan yang luar biasa dari mutiara jiwa es 1000 fantasi. Lu Yun baru mengetahuinya nanti. Jika waktunya tiba, kenakan topeng. Hebat sekali, geng fanatiku. Lu Yun berhenti memainkan manik-manik itu dan menyimpannya. Lalu dia melihat keluar pintu dan berkata tanpa berkata-kata, berhentilah bersikap licik dan masuklah. Hei, Xiao Lu Yun, apakah kamu sudah selesai berlatih? Sesosok cantik masuk dari pintu dengan senyum jahat di wajahnya. Siapa lagi selain Wang Bining, Raja Iblis Jahat? Lu Yun mendengus dingin, apakah kamu sudah lama mendambakan tubuhku? Jadi apa, kamu berani menolak? Wang Bining tersipu tanpa menyadarinya. Dengan sekilas tubuh halusnya, dia jatuh ke pelukan Lu Yun. Tangannya segera menjadi tidak jujur dan sangat nakal. Dia telah merasakan manfaat dari Lu Yun, tidak hanya dalam aspek itu, tetapi juga dalam hal kultivasi. Energi sejati Wang Bining diwarisi dari Lu Yun. Setiap kali dia melanggar Lu Yun, tingkat kultivasinya akan sedikit meningkat. Efeknya jauh lebih kuat daripada pelatihan tambahan Liu Yan. Oleh karena itu, Raja Iblis Kotor ini akan mencari Lu Yun kapanpun dia punya kesempatan, dan Lu Yun akan menemukan Lu Yun kapanpun dia punya kesempatan, yang membuat Lu Yun sangat memahami apa artinya mengolah ladang yang tidak bisa dihancurkan. Oh, ayolah, siksa aku sebanyak yang kamu mau. Lu Yun memutar lehernya ke samping, terlihat pasrah dengan nasibnya, tapi dia melihat kucing bernama Wang Cai terbaring malas di ambang jendela. Sebuah pemikiran aneh tiba-tiba muncul di benak Lu Yun. Konon kucing bisa memahami perilaku manusia tertentu dan menirunya. Wang Cai ini adalah kucing betina kecil, jadi tidak akan mengajarkan hal-hal buruk pada hewan kecil itu, bukan? Lupakan saja, aku tidak terlalu peduli. Lu Yun melakukan serangan balik, mengangkat pergelangan kaki yang indah dan menekannya. Meong, Wang Cai berteriak, Lu Yun sangat bersemangat dan terlalu malas untuk memperhatikan. Dia tidak akan menyerah sampai Wang Bining diatur dengan patuh hari ini. Pertempuran itu berlangsung ratusan ronde. Penaklukan total. Meong, meong, meong. Sebelum dia bisa memulihkan kekuatannya, Wang Cai mulai memanggil lagi. Saya melihat Wang Cai berdiri di ambang jendela, rambutnya berdiri tegak. Dia tidak lagi memiliki postur malas seperti semula, tetapi melihat keluar dengan mata lebar, yang sangat tidak normal. Lu Yun merasa aneh, mengenakan pakaiannya dan berjalan mendekat. Ada apa? Apakah kamu jatuh cinta dengan kucing jantan? Dia mengeong dengan gembira. Lu Yun tidak merasakan aura berbahaya di dekatnya, dan ketika dia melihat Wang Cai bertingkah tidak normal, dia membuat lelucon. Tapi ketika dia berjalan ke ambang jendela dan mengikuti pandangan Wang Cai, dia tiba-tiba tercengang. Saya melihat di kejauhan, awan berubah menjadi warna merah, yang sangat mirip dengan pemandangan yang dilihat Lu Yun di dalam Thunder Cloud Marsh. Namun, awan merah saat ini tampak semakin longgar, dan yang turun bukanlah Xuan Lei, melainkan jejak api yang mengalir. Api jatuh dari langit, penglihatan macam apa ini? Dia berbalik dan menyuruh Wang Bining untuk beristirahat dengan baik, lalu Lu Yun melompat keluar jendela. Fenomena aneh seperti itu tentu saja membuat khawatir orang-orang lain di Sekte Danyang. Tidak hanya Sekte Danyang, tetapi juga seluruh Kunlun, menyebabkan keributan.
Di puncak-puncak Sekte Danyang, murid yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah awan api yang mengalir di kejauhan, tampak penuh energi. Gu Qingsan dan para tetua lainnya juga ada di sana, tampak kaget. Api bayi surgawi. Memang benar api bayi surgawi. Bagaimana api bayi surgawi bisa muncul saat ini? Apa yang terjadi? Gu Qingsan dan yang lainnya terkejut. Apa maksudnya api Tianying? Lu Yun kebetulan mendengar ini dan berjalan untuk bertanya. Kamu sebenarnya tidak tahu apa itu api bayi surgawi. Gu Qingsan menoleh ke arah Lu Yun, ekspresi keterkejutan di matanya tidak berubah, namun kata-kata Lu Yun masih membuatnya sangat curiga. Sangatlah mustahil bagi seorang kultivator dalam tahap transformasi untuk tidak mengetahui api bayi surgawi. Penatua Muping di samping menjelaskan, api bayi surgawi adalah simbol. Setiap kali jiwa yang baru lahir, sejumlah besar api bayi surgawi akan mengembun di atas kepala. Praktisi dalam tahap jiwa baru lahir dapat menelan api bayi surgawi, mengubahnya menjadi api bayi, dan menyimpannya di dantian. Namun, sejak Kunlun terkena larangan aneh Tao, api bayi surgawi tidak pernah muncul lagi. Sedangkan bagi para senior di tahap Naschen Soul yang terkena pelarangan, setelah bertahun-tahun mengalami kerusakan alami, Ying Huo yang disimpan di dantian telah lama musnah sepenuhnya. Untuk beberapa alasan kali ini, area api bayi surgawi yang begitu luas benar-benar muncul. Menurut aturan masa lalu, fenomena seperti itu hanya akan terjadi ketika tahap Naschen Soul baru saja lahir. Setelah Muping menjelaskan dengan sabar, Lu Yun akhirnya mengerti mengapa mereka begitu terkejut. Kunlun telah ditekan oleh Taoisme selama lebih dari 20 tahun. Praktisi asli dari tahap jiwa baru lahir telah ditekan hingga tahap inti emas, yang setara dengan merampas kemampuan mereka untuk merebut api Tianying. Hal ini menunjukkan bahwa selama ada batasan Tao, api bayi surgawi tidak mungkin muncul di dunia ini, dan tentu saja tidak ada lagi praktisi tahap jiwa baru lahir yang akan lahir. Namun pemandangan di depan mereka dengan jelas memberitahu semua orang bahwa di area itu, tahap jiwa yang baru lahir telah lahir. Bagaimana tidak kaget? Lu Yun berpikir keras. Tidak masuk akal untuk mengatakannya seperti ini, karena dia juga telah berkultivasi ke tahap kesempurnaan agung ramuan emas. Mengandalkan efek melahap yang sombong dari sihir tanpa nama, ranah Lu Yun meningkat dengan sangat cepat. Tapi setelah mencapai kesempurnaan tahap Golden Elixir, tidak peduli seberapa banyak dia melahap kekuatan orang lain, dia tidak bisa melangkah ke ambang Naschen Soul. Hal ini menunjukkan bahwa larangan Tao memang ada. Lu Yun juga yakin akan hal ini dan yakin bahwa larangan tersebut dibuat oleh bangsanya sendiri. Tujuannya adalah agar Lu Yun dapat mengubah sistem kultivasinya sehingga dia dapat mengabaikan ancaman siapapun dan menyapu bersih segalanya. Namun, pada saat ini, tahap jiwa baru lahir yang baru sebenarnya telah lahir, yang tampaknya sangat tidak masuk akal. Mungkinkah ada bug dalam larangan Tao? Ataukah dia bukan satu-satunya yang berbuat curang di Kunlun? Semua spekulasi yang tidak berguna lebih baik daripada memeriksanya secara langsung. Sebenarnya, semua kekuatan di Kunlun terus-menerus bergegas menuju daerah itu. Setelah Gu Qingsan dan yang lainnya terkejut, mereka juga memutuskan untuk segera pergi mencari tahu. Selain figur-figur yang sering aktif ini, mereka yang berada di Naschen Soul Stage, yang biasanya jarang muncul juga ikut keluar. Mereka ditekan hingga tahap ramuan emas dan tidak mampu merebut api bayi surgawi. Sekarang api bayi surgawi muncul kembali, ini adalah peluang besar. Tidak peduli bagaimana potongan api bayi surgawi itu muncul, selama mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebagian, mereka dapat meredam api bayi itu lagi. Inilah faktor kunci yang membedakannya dengan tahap ramuan emas Dzogchen biasa. Karena itu, permukaan Danau Kunlun memang tenang, namun nyatanya merupakan danau tanpa dasar. Karena kemunculan api bayi surgawi, menimbulkan gelombang besar. Lei Mingzong, sekte kecil kelas 3 yang tidak diketahui tiba-tiba menjadi fokus Kunlun saat ini. Karena di langit di atas sekte ini, sejumlah besar api bayi surgawi muncul, menandakan bahwa di sekte kecil ini, tahap jiwa yang baru lahir telah lahir. Ini sungguh keterlaluan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sekitar Lei Mingzong, semuanya berkumpul menuju gerbang gunung secara serempak. Orang-orang dari sekte Danyang juga termasuk di antara mereka. Lu Yun berbaur dengan sekte Danyang dan dengan cepat mendekati gerbang gunung bersama Gu Qingsan, Muping, dan lainnya. Saat dia berjalan, Lu Yun merasa semakin aneh di hatinya. Sekte Master Gu, mari kita tunggu dulu. Lu Yun berkata tiba-tiba. Ada apa? Gu Qingsan bertanya dengan ragu. Lu Yun tidak langsung menjawab, tapi diam-diam membuka mata asli Daoxuan, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Di bawah pandangan mata sejati Daoxuan, murid Lei Mingzong yang tampaknya normal tiba-tiba berubah menjadi mayat menyedihkan yang tersebar di seluruh gunung. Awan merah yang mengalir di atas bukanlah api bayi surgawi sama sekali, melainkan awan darah yang terkondensasi oleh darah murid sekte Lei Ming yang meninggal. Apa yang menetes seperti api yang mengalir jelas adalah darah. Hati-hati, ini formasi hantu. Setelah Lu Yun mengamati, dia mengingatkan Gu Qingsan dan yang lainnya untuk tidak melangkah lebih jauh dan menunggu beberapa saat di luar gerbang gunung Lei Mingzong sebelum mengambil keputusan.
Formasi ilusi. Lei Mingzong hanyalah sekte kecil kelas 3, tapi sebenarnya ada master formasi spiritual yang tersembunyi. Gu Qingsan dan yang lainnya tahu bahwa Lu Yun tidak sederhana, jadi mereka tidak meragukan kata-katanya, tapi mereka hanya sedikit terkejut. Saya khawatir master formasi spiritual bukan dari sekte Lei Ming. Lu Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap sekte kecil di depannya. Orang-orang seperti Gu Qingsan tidak dapat melihat sifat formasi hantu. Jika mereka juga dapat melihat pemandangan tragis mayat berserakan di mana-mana, mereka akan memahami bahwa Lei Mingzong jelas-jelas telah musnah. Siapa yang begitu kejam, lupakan bersikap brutal, dia masih sangat terkenal. Jika itu hanya dendam pribadi yang sederhana, setelah membunuh gerbang gunung ini, dia harus pergi dengan tenang, tetapi formasi ilusi di depannya jelas adalah seseorang yang melakukannya dengan sengaja. Seseorang menciptakan ilusi api bayi surgawi dan menarik semua kekuatan di Kunlun, termasuk beberapa monster tua dari tahap jiwa baru lahir. Penelitian Lu Yun tentang taktik pertempuran hanya di permukaan saja, jadi dia tidak akan bergerak maju dengan mudah. Tapi saat dia melihat sekeliling, alisnya berkerut. Karena dia melihat banyak kenalannya masuk ke gerbang Lei Mingzong, seperti Lu Qinghe, di antara mereka. Sungguh ibu mertua yang merepotkan, dia sangat diperlukan untuk bersenang-senang. Lu Yun tidak punya pilihan selain berkata kepada Gu Qingsan, kalian tunggu di sini dan pastikan untuk tidak memasuki formasi ilusi. Saya akan pergi melihatnya. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia melangkah ke dalam formasi ilusi dan bergegas menuju Lu Qinghe. Selain Lu Yun, ada banyak sekali sosok padat di sekitarnya, semuanya adalah sekelompok pria yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Faktanya, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa ini adalah formasi ilusi. Berpikir bahwa ketika tahap jiwa baru lahir muncul, akan sangat bermanfaat untuk datang dan mengamatinya. Lu Yun, Lu Qinghe, Mo Wensan, dan Mo Qingwan sedang berjalan bersama. Ketika mereka melihat Lu Yun bergegas ke arah mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Ada yang tidak beres di sini, ikut aku. Lu Yun berkata dengan sederhana dan rapi tanpa omong kosong yang tidak perlu. Mo Wensan dan putrinya awalnya mengira Lu Qinghe akan mengejek Lu Yun lagi, tetapi yang tidak pernah mereka duga adalah Lu Qinghe hanya tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke. Jangan tanya kenapa. Mo Wensan dan Mo Qingwan saling memandang seolah-olah mereka melihat hantu. Bukankah kedua orang ini saling tidak menyukai satu sama lain? Mengapa mereka bertingkah aneh hari ini? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa kesalahpahaman antara Lu Yun dan Lu Qinghe telah terselesaikan. Karena apa yang terjadi hari itu terlalu ambigu, Lu Qinghe tidak menjelaskan situasinya kepada mereka setelah kembali ke rumah Mo. Tentu saja tidak ada yang bertanya padanya, karena mengira akan ada banyak kesempatan untuk menjelaskannya di masa depan, namun kali ini fenomena aneh terjadi di Kunlun, yang melebihi ekspektasi semua orang. Haha, satu orang pasti tidak akan mampu menyerap seluruh api bayi surgawi. Kelebihan apapun akan sia-sia. Biarkan saya mengambilnya. Seorang lelaki tua berjanggut putih menengadah ke langit dan tertawa. Sosoknya seperti angin, langsung menuju ke Sky Infant Fire. Selain dia, ada beberapa Stagger Nas Chen Sol yang sudah lama tidak muncul, dan mereka juga bergegas maju, berharap memanfaatkan kesempatan ini untuk menyempurnakan Infant Fire lagi dan menyimpannya. Biasanya, jumlah api bayi surgawi sebanyak itu akan cukup untuk diserap oleh beberapa dari mereka. Lu Yun melirik ke atas dan berkata tanpa malu-malu, kamu benar-benar bodoh sebagai seorang kultivator. Ini jelas sebuah konspirasi dan kamu berani menerkamnya. Lu Qinghe menjelaskan, sebenarnya, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kunlun sudah terlalu lama terdiam. Mereka, para senior di tahap Nas Chen Sol, paling mengandalkan Ying Huo. Jarang sekali kita bisa menemukan kesempatan sebaik itu dan sulit untuk tetap rasional. Dalam lebih dari 20 tahun sejak dilarang oleh Taoisme, semua kekuatan di Kunlun telah mencapai keadaan seimbang. Jika mereka dibiarkan meredam bayi api kali ini, kekuatan mereka akan meroket, dan berbagai kekuatan Kunlun akan mengantarkan babak perombakan baru. Tentu saja, monster tua di Nas Chen Sol Stage tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Bahkan jika mereka tahu ada yang tidak beres, mereka tetap bersedia mengambil risiko. Bagaimana jika itu benar? Suara mendesing. Beberapa sosok membubung ke angkasa, dengan tujuan yang jelas yaitu Sky Infant Fire. Mereka mempunyai tujuan yang sama, dan jumlah Sky Infant Fire cukup sehingga terkesan serasi dan tidak terjadi konflik. Tapi segera, tiba-tiba saya mendengar Din Shirohige berteriak, "Ups, itu bukan api bayi surgawi, itu darah." Hampir di saat yang sama, ekspresi orang lain menjadi serius. Mereka juga menemukan petunjuk. Karena ketika mereka bergegas dan menghirup api bayi surgawi dalam-dalam, mereka menemukan bau darah yang kuat mengalir ke dantian mereka. Di manakah api bayi surgawi? Sialan, binatang mana yang begitu berani sampai dia berani menggodaku? Raungan itu mengguncang langit, dan beberapa monster tua di Nas Chen Sol Stage sangat marah, merasa bahwa mereka sedang ditipu. Haha, kenapa para senior ini mengatakan ini? Ini hanyalah api bayi surgawi palsu.
Aku tidak membiarkanmu menerkamnya. Bagaimana kamu bisa menyebutnya lelucon? Sesosok perlahan muncul, dengan seringai sinis di wajahnya. Luka, itu adalah sisa dari Sekte Wandu yang muncul di pesta pernikahan Mo Qingwan. Ketika semua orang di bawah melihat ini, ekspresi mereka berubah dan mereka berseru, bukan, ini Sekte Wandu. Ini adalah konspirasi Sekte Wandu. Lari. Melarikan diri. Di mana harus melarikan diri? Lu Kou terus mencibir, saya awalnya berpikir untuk menanam bubuk gong pemakan untuk Anda terakhir kali, dan kemudian menipu Anda untuk datang ke Lei Mingzong dengan dalih memberikan penawarnya, tetapi tanpa diduga, Anda dapat mengatasinya. Itu adalah benar-benar di luar dugaanku. Tapi itu tidak penting sekarang. Aku tidak peduli sama sekali bagaimana kamu menyelesaikan Devouring Power Powder. Formasinya sudah selesai. Selamat menikmati. Lu Kou tertawa bangga. Kamu sisa dari 10.000 sekte racun. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi pelanggar hukum dengan membuat susunan ilusi? Berikan hidupmu padaku. Beberapa monster tua dari Naschen Soul Stage bergerak bergandengan tangan dengan momentum yang luar biasa sehingga seolah-olah seluruh ruangan akan runtuh. Susunan ilusi. Lu Kou memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan mundur dengan cepat. Di saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan berteriak, membunuh formasi, mulai.